Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah pasti hidupnya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengetahui sejauh mana tingkat sabarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mengetahui sejauh mana pula tingkat rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu fungsi dan tujuan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Ibnu Athaillah, bahwa orang yang beriman hidupnya akan diuji oleh 4 ujian. Orang yang beriman hidupnya akan diuji dengan 4 ujian. Apa diantaranya? Diantaranya yang pertama, ujian orang yang beriman adalah ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku beriman akan diuji dengan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat dalam beribadah, rajin sholat yang wajib dan yang sunnah, rajin puasa yang wajib dan yang sunnah, rajin membaca Al-Quran, rajin ikut kajian dan taklim. Pokoknya taat di dalam beribadah, rajin di dalam beribadah. Maka apabila orang beriman diuji dengan ketaatan tersebut, maka kata Ibnu Athaillah, segeralah landasi ketaatan tersebut dengan ikhlas dan istiqomah. Ikhlas artinya bahwa semua ketaatan yang dia kerjakan semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah artinya bahwa semua ketaatan tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh dirinya dengan baik dan benar. Maka pertanyaannya adalah, mengapa ujian ketaatan tersebut harus dilandasi dengan ikhlas dan istiqomah? Maka jawabannya adalah, apabila terlambat saja ujian keikhlasan itu tidak dilandasi dengan ikhlas dan istiqomah, maka syaitan akan datang menghampiri orang yang taat tersebut dengan membisikkan di dalam dadanya, yaitu riya dan ujub. Maka apabila orang yang taat kepada Allah dibisikkan hatinya dengan riya dan ujub, maka gugurlah ujian tersebut, gagallah ujian tersebut terhadap orang yang mendapat nikmat ketaatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang kedua orang yang beriman adalah diuji dengan kenikmatan. Setelah ketaatan diuji dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat berlimpahnya rezeki, nikmat sehat jasmani dan rohani, keluarga sehat, bisnis pun sehat. Kenikmatan itu diraihnya oleh orang yang beriman di dalam kehidupan sehari-harinya. Maka apabila orang yang beriman diuji dengan kenikmatan yang banyak dari Allah, kata Ibnu Athaillah, maka segeralah landasi ujian kenikmatan tersebut dengan bersyukur dan bersedekah. Mengapa harus bersyukur dan bersedekah? Karena dengan bersyukur dan bersedekah, maka akan mengikat kenikmatan tersebut, akan mengikat kenikmatan yang ada pada orang tersebut,
sehingga nikmat itu tidak mudah lepas, tidak mudah hilang dari orang tersebut. Namun sebaliknya, apabila orang yang diuji dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tidak segera dilandasi dengan syukur dan bersedekah, maka kata Ibnu Athaillah, akan datang setan menghampiri orang yang diuji dengan kenikmatan tersebut, yaitu dengan kufur nikmat dan kikir. Maka rusaklah ujian kenikmatan orang tersebut karena sebab kikir dan bakhil. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang ketiga orang yang beriman adalah akan diuji dengan musibah. Orang beriman akan diuji hidupnya dengan musibah. Datang bala dan musibah, ujian yang bertubi-tubi menghampirinya. Rezeki sempit, banyak anak-anak yang sakit, keluarga sakit, bisnis pun sakit, dan bermacam-macam ujian penderitaan yang dialami oleh orang yang beriman tersebut. Maka kata Ibnu Athaillah, apabila orang yang beriman diuji dengan musibah, dengan kesengsaraan, penderitaan, kesusahan di dalam hidupnya, maka segera landasi dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila lambat sedikit saja orang yang beriman diuji dengan musibah, tidak segera dilandasi dengan sabar dan tawakal kepada Allah, maka akan datang setan menghampiri kepada orang yang diuji dengan musibah penderitaan tersebut, membisikkan ke dalam hatinya, yaitu putus asa dan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila orang yang beriman sedang diuji dengan musibah, tidak segera dilandasi dengan bersabar dan tawakal, datang setan menghampirinya, membisikkan dengan putus asa dan buruk sangka kepada Allah, maka hancurlah ujian orang beriman tersebut, hancurlah ujian musibah tersebut, gagallah ujian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang keempat, orang yang beriman kata Ibnu Athaillah adalah orang beriman akan diuji dengan maksiat dan dosa di dalam kehidupan sehari-harinya. Banyak perbuatan maksiat yang dikerjakannya, banyak perbuatan dosa yang dikerjakannya. Perintah Allah ditinggalkannya, sedangkan yang dilarang dia kerjakan. Perbuatan buruk itu terus dikerjakan setiap hari. Perbuatan dosa itu terus dikerjakan setiap hari. Maka apabila orang beriman dalam posisi demikian, sedang diuji dengan maksiat dan dosa, maka kata Ibnu Athaillah, segeralah landasi ujian tersebut, insaf dan sadar, landasi ujian tersebut dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lambat sedikit saja apabila orang yang beriman diuji dengan maksiat dan dosa, tidak segera dilandasi dengan taubat dan istighfar kepada Allah, insaf dan sadar kepada Allah, maka setan akan datang menghampiri kepada orang yang diuji dengan maksiat dan dosa tersebut, yaitu membisikkan ke dalam dadanya, yaitu kesesatan dan kesesatan yang lebih dalam. Maka merugilah orang yang beriman tersebut ketika setan membisikkan ke dalam dadanya, yaitu kesesatan demi kesesatan, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dalam bergelimang dosa dan maksiat. Dia akan merugi, dia akan tertunduk malu di hadapan Allah karena menunda-nunda taubatnya, karena menunda-nunda istighfarnya,
dia akan merugi. Mengapa? Karena kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa setumpuk dosa yang tidak pernah ditaubati. Karena gagal di dalam menghadapi ujian, setan keburu datang menggodanya sehingga dalam kesesatan, dan kesesatan itu terbawa sehingga azal menjemputnya, dan dia menghadap Allah dengan membawa setumpuk dosa yang belum pernah dia taubati. Dia akan tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran ringkas ujian orang yang beriman dan solusinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ujian dari Allah dan diberikan solusi yang terbaik di dalam setiap menghadapi ujian demi ujian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل منكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.